Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapapun kita yang ada di tempat ini, kita adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Amin. Mari saat ini, saat sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa kerinduan kita kepada Tuhan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa sepanjang hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih, anugerah kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan, untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Dan kami sungguh merindukan kuasa-Mu. Kami merindukan lawatan-Mu saat sore hari ini terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Biar kemuliaan-Mu terpancar buat setiap kami saat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian hanya bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah sembah syukur kami Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Coba Tuhan sendiri katakan kepada Tuhan, Yesus kemuliaan-Mu yang memulihkan setiap hati kami. Coba Tuhan katakan, memberkati hidup kami Tuhan. Hatiku, Terima kasih Bapa. Yesus,
bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam Hidupku, ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. dengan segala kesungguhan hati katakan, Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. sebab Kau hadir dalam hidup Kau kami. hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh Yesus, kami menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami sembah, Kami sembah Kau Tuhan. kami sembah, Kami tinggikan. oh Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami datang menyembah-Mu. Kami meninggikan Engkau Bapa. Segala pujian, segala hormat Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan. terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau. Yesus. Oh Kami tinggikan. Tuhan. Kami sembah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory, glory. Yesus, Yesus. Segala pujian, segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan. Terima Kami kasih sembah. Yesus. Kami Kami sangat sembah. bersyukur memiliki Allah yang seperti Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih
kasih Kami sembahkan Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan. Hanya Engkau yang layak. Terima segala yang layak segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Inilah pujian kami Tuhan, inilah sembah kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Glory, glory. Nyanyian puja bagi-Mu Tuhan, puja bagi-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, Sebab nama-Mu besar. nama-Mu besar dan layak disembah. Mari jemaat Tuhan, sadar bangkit berdiri bersama-sama katakan, Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Makasih Bapa. Nyanyian pujian, Nyanyian pujian bagi-Mu makasih Yesus. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak disembah. Sebab nama-Mu besar dan layak kami sembah Tuhan. Nama-Mu besar dan layak disembah. Sekali lagi lebih sungguh katakan, sebab nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak disembah. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Inilah pujian kami Bapa, inilah penyembahan kami Yesus. Kami siap bersorak bagi nama-Mu Tuhan, yang siap bersorak bagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. 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 Semangat puji nama Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan yang Yes. luar biasa. Haleluya. Kaulah kuatku Tuhan. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadangku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rembah di kiriku, melaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Jangan pernah goyah Tuhan.
keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersama kami. Yes. Beribu lebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersama dengan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, surahkan haleluya. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersama kami. Engkau bersamaku. Beribu lebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Mari sama-sama katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu Tuhan, perlindungan kami. Cuma sendiri katakan kemenangan. Kebang gunung batu, kaulah. Mari sama-sama katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Berikan suara sebelum bagi nama Tuhan. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Amin. Masih semangat? Amin. Surahkan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Kaulah kami yang dahsyat Tuhan. Kemuliaan-Mu disaksikan, kebesaran-Mu diceritakan. Terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau,
seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Namamu Tuhan, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Mari bersama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Musik memuji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasamu sungguh dahsyat, memenuhi bumi ini, seluruh bumi sujud menyembahmu. Mari sama-sama katakan, dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Mari lebih sungguh katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu Allahku dahsyat. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Allah yang selalu ada di dalam pihak kita. Dengan firman-firmannya, dengan kekuatannya dalam kehidupan kita, kita mampu menjalani kehidupan ini. Amin, puji nama Tuhan. Mari saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami merindukan firman-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami merindukan setiap perkataan-Mu Bapa untuk menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Tuhan, aku rindu dan kami siap Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuh setiap kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi
Ku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sebab kami merindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Jemaat Tuhan sendiri katakan kepada Tuhan, Tuhan kami rindu, Tuhan kami siap. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk Kau penuhi kami dengan Roh-Mu. Mari sama-sama katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita berkatakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi katakan dengan sungguh, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, saat ini Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar sabda-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu untuk Kau berbicara buat setiap kami Tuhan. Layakkan kuduskan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Ini hati dan pikiran kami, untuk kami siap diajar dan dibentuk dengan kebenaran firman. Ya Roh Kudus, Engkau bekerja atas setiap hati kami. Engkau membentuk setiap kami dengan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap para hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau pada sore hari ini. Tuhan terus perlengkapi hidup mereka, pakai hidup mereka hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kita ketemu lagi sore hari ini. Saudara yang di belakang bisa maju ke depan biar saya nggak terasa jauh banget dengan saudara.
Haleluya. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Saya beri judul perkataan Kristus di dalam kita. Mari kita buka ayat Mas pada tahun ini, Kolose 3 ayat 16. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sudah dapat semua, kita akan baca ayat ini sama-sama. Kolose 3 ayat 16, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Ayat ini mengatakan kata pertama adalah hendaklah. Kata hendaklah itu berarti adalah perintah Tuhan buat kita. Tuhan menghendaki supaya perkataan Kristus itu diam di dalam hidup kita. Perkataan Kristus itu apa? Firman Tuhan. Sudahkah firman Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita? Nanti saudara di rumah bisa baca pada ayat-ayat sebelumnya. Judulnya mulai ayat yang kelima itu adalah manusia baru. Kenapa disebut manusia baru? Sejak kita terima Yesus, sejak kita percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, kita ini disebut sebagai manusia baru. Kenapa? Manusia kita yang lama mempergunakan cara hidup kita yang lama. Kita hidup di dalam dosa. Dan setelah kita terima Yesus, kita disebut sebagai manusia baru menggunakan cara hidup yang baru. Kita akan baca ayat yang ke-9. Kolose 3 ayat yang ke-9b dan 10. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ketika kita ini menjadi manusia baru, berarti kita ini harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Tapi kalau kita lihat saat ini, coba kita koreksi hidup kita masing-masing. Kita disebut orang Kristen. Kita mengatakan diri kita sudah lahir baru. Kita sudah katakan kita percaya sama Tuhan. Tapi sudahkah cara hidup kita menggunakan cara hidup yang baru? Saudara mungkin rajin ke gereja. Saudara rajin baca firman Tuhan, saudara rajin berdoa. Tapi kita masih mempergunakan tabiat kita yang lama. Kalau dulunya sebelum kita menaruh Tuhan dalam hidup kita suka berbicara kotor, bahasanya kita suka misuh, mengatakan kata-kata yang kasar. Tapi kita sudah percaya Tuhan, kebiasaan itu tetap kita lakukan. Berarti kita ini belum bisa disebut sebagai manusia yang baru. Karena namanya manusia baru, cara hidup yang baru itu bukan hanya casing luarnya saja. Bukan hanya nampak di luar saja, tapi baik dalam tutur kata kita, sikap kita, perbuatan kita harus menggunakan cara hidup manusia baru. Ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ini loh. Kita sebagai manusia berdosa, setiap hari kita masih berbuat dosa. Benar? Ada saudara yang satu hari gak berbuat dosa? Kita masih berbuat dosa meskipun itu mungkin hanya satu. Tapi saya sering katakan, kita bisa berbuat dosa, tapi jangan hidup di dalam dosa. Orang disebut hidup di dalam dosa, itu ketika
ketika dia menjadikan dosa sebagai gaya hidupnya, sebagai kebiasaannya yang dia merasa biasa saja. Tapi Tuhan katakan, kita ini untuk menjadi manusia baru harus terus-menerus diperbaharui. Mungkin kita untuk berubah langsung secara sempurna itu tidak mudah. Tapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita untuk berubah. Maka ayat ini katakan toh, bahwa ketika kita menggunakan predikat sebagai manusia baru, hidup kita ini loh harus terus-menerus diperbaharui. Misalkan hari ini, hari Minggu ini, saya berbuat dosa 10 macam. Lalu saya berdoa minta ampun sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan aku minta ampun, ampuni setiap dosaku. Besok ketika saya sudah diperbaharui, minimal dosa saya ini harus berkurang. Jangan sampai bertambah, ya kan? Kalau hari Minggu 10, minimal hari Senin itu 9. Berdoa lagi, minta ampun sama Tuhan, diubahkan lagi hari Selasa menjadi minimal 8. Itu menunjukkan apa? Bahwa hidup kita ini akan terus-menerus diperbarui. Jangan sampai kita bilang kita manusia baru, tapi kita terus hidup di dalam dosa. Dosa kita tidak semakin berkurang, tapi justru semakin bertambah. Dan di sini katakan bahwa ketika terus-menerus diperbaharui, kita ini akan mendapat pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Semakin saudara hidup benar, semakin saudara mau diperbaharui, kita akan semakin mengerti akan firman Tuhan. Kembali ke ayat yang ke-16. Ayat ini mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kata diam, kalau saya baca dalam bahasa aslinya Yunani arti itu enoikeo. Artinya itu adalah tinggal bersama-sama dan mempengaruhi hidup kita. Jadi ayat ini mengatakan hendaklah firman Tuhan itu tinggal bersama dengan kita dan mempengaruhi hidup kita. Saat ini kita perlu koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah firman Tuhan itu mempengaruhi hidup kita? Saya tahu saudara yang duduk di tempat ini saat sore hari ini, saudara sudah kenal Tuhan minimal 10 tahun kalau saya lihat saudara. Oh, ada Mbak Eli mungkin baru berapa tahun, minimal 2 tahun lah, kenal Tuhan. Sudahkah firman Tuhan itu tinggal dalam diri kita? Atau firman Tuhan itu hanya sekedar lewat? Contohnya saat ini loh, saudara dengar firman Tuhan, hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri saja, sehingga ketika saudara keluar dari tempat ini, saudara sudah lupa. Tapi kalau namanya firman itu tinggal dalam hidup kita, contoh saja loh. Saya ingat dulu ketika saya kuliah, saya tinggal waktu kuliah masih semester pertama itu saya tinggal sekamar dengan orang Bali. Teman saya sekamar itu adalah orang Bali. Otomatis dialek cara berbicaranya itu pasti beda kan. Saya dari Jawa, dia dari Bali. Tapi karena kebiasaan ngobrol terus, gitu, kalau tinggal sekamar terus, sering cerita, sering ngobrol, sering ngomong, akhirnya lambat laun saling mempengaruhi. Tanpa disadari, dia ikut logat saya dan saya sedikit pun ngikut cara bicaranya dia. Itu karena apa? Tinggal bersama. Nah, sama ketika firman Tuhan itu tinggal bersama dengan kita, jadi firman yang masuk ke dalam telinga kita itu enggak sekedar lewat saja, tapi masuk terekam dalam pikiran dan hati kita, itu pasti akan mempengaruhi hidup kita.
dulunya kita suka berbuat dosa, sekarang ketika firman itu sudah tinggal dalam hidup kita, itu akan menjadi alarm yang mempengaruhi kita. Kalau dulunya suka berbohong, ketika firman Tuhan itu sudah tinggal dalam hidup kita, ketika kita mau berbohong, ada alarm dalam mulut kita, dalam mengingatkan kita untuk kita tidak mengeluarkan kata-kata dusta. Ini yang dikehendaki Tuhan. Hendaklah firman itu mempengaruhi gaya hidup kita. Malam hari ini kita mau belajar apa dampak firman Tuhan dalam diri kita. Yang pertama, jika firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, tinggal bersama dengan diri kita, firman Tuhan itu akan menegur dan membersihkan kita. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 2 dan 3. Injil Yohanes pasal 15 ayat 2 dan 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan yang tinggal dalam hidup kita tuh akan membersihkan kita dulu. Tadi saya sudah sampaikan, kita tinggal di dunia ini masih berbuat dosa. Tapi firman Tuhan itu yang akan membersihkan kita. Kita ini adalah ranting dan Tuhan adalah pokoknya. Ketika hidup kita tidak bisa menghasilkan buah, hidup kita ini akan dibersihkan. Saudara kalau punya tanaman di rumah, punya pohon, saudara sudah menanam bertahun-tahun, pohon itu tidak menghasilkan buah, saudara perlu melihat apakah tanaman ini sudah tumbuh dengan benar. Mungkin tanaman ini ada penyakitnya atau mungkin ada hewannya. Berapa saat yang lalu, kalau nggak salah, saya tuh nanam pandan. Perasaan tumbuh saudara, berapa minggu tuh tumbuh bagus, daunnya pun nambah. Tapi lama-kelamaan saya lihat loh kok mati. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pohon tanaman pandan ini mati. Lalu saya tanya sama pembantu saya, Mbak kok mati kenapa ya? Banyak semutnya dia bilang itu. Loh masa iya, saya nggak tahu kenapa, apakah mungkin pandan ini manis atau bagaimana. Jadi tanaman pandan saya itu dirubung semut sehingga tanaman ini akhirnya kering dan akhirnya mati. Nah, sama ketika kita membiarkan diri kita ini loh, dikotori dengan dosa dan kita tidak mau dibersihkan, hidup kita pun lama-kelamaan akhirnya mati. Tapi karena Tuhan itu sayang dengan kita, Tuhan mau membersihkan kita supaya kita ini menghasilkan buah. Dan setelah menghasilkan buah pun tetap harus dibersihkan supaya apa? Supaya buah yang dihasilkan itu buah yang baik. Semua pohon mungkin bisa berbuah, tapi pertanyaannya apakah buah yang dihasilkan itu adalah buah yang baik? Hidup kita saat ini, kita sadar bahwa firman yang kita baca setiap hari, saudara baca firman enggak? Ayo, setiap hari kita baca firman enggak? Firman Tuhan itu adalah kebutuhan kita. Karena firman Tuhan itu yang menjadi rambu-rambu dalam hidup kita. Membersihkan kita, membuat kita menjadi baik. Firman itu yang akan mendidik setiap kita menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau. Buka dalam surat Ibrani 12 ayat 5 dan 6.
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika saat saudara duduk di gereja mendengar firman Tuhan atau ketika saudara di rumah mendengar firman melalui HP atau saudara baca firman dan saat itu saudara tertegur, saudara justru harus bersyukur. Berarti Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mau mengajar kita, Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nanti saudara baca dalam Ibrani 12 di ayat selanjutnya. Dikatakan justru orang yang tidak pernah ditegur, yang tidak pernah diajar itu disebut sebagai anak gampang. Anak yang tidak dipedulikan. Kalau saat ini saudara hidup di dalam dosa dan saudara tidak mendapatkan teguran apapun, saudara justru harus bersedih. Berarti Tuhan sudah tidak cinta dengan kita. Karena ayat ini mengatakan apa? Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Orang tua yang mengasihi anaknya, dia pasti akan mendidik anaknya sekalipun mungkin harus dididik dengan pukulan. Karena orang tuanya pengen anaknya menjadi baik. Demikian juga Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, dalam firman Tuhan itu berisi banyak sekali. Apapun yang sudah perlukan. Tentang keuangan, tentang rumah tangga, tentang cari jodoh, tentang cari apapun, semua di dalam firman Tuhan itu ada. Tidak perlu mencari nasihat di luar, semua ada jawaban dalam firman Tuhan. Dan mari kita menanggapi, meresponi firman Tuhan ini. Ketika kita mau diajar dengan firman Tuhan, bukan sekedar menerima, tapi mari kita tanggapi firman Tuhan itu. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini loh. Jadi firman yang saudara baca itu bukan sekedar bacaan biasa. Tapi firman Tuhan yang saudara baca dan firman Tuhan yang saudara dengar itu ada manfaatnya. Untuk menegur kita, untuk memperbaiki kita, dan untuk mendidik kita. Tuhan mempersiapkan kita menjadi mempelai-mempelai Kristus. Kita harus mau dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika saudara nanti masuk surga, itu ada seleksinya. Kira-kira saudara berkenan enggak masuk dalam kerajaan surga? Kalau saudara lihat acara di TV itu, entah itu Indonesian Idol ataupun mungkin pemilihan putri Indonesia, semua kan ada seleksinya. Di tes ini dan itu diberikan ilmu, diberikan bekal. Berguna untuk apa? Ketika dia menang, ketika dia dipersiapkan, dia menang, dia bisa menjadi seseorang yang bisa dibanggakan. Sama juga dengan kita. Saat ini kita tuh sedang diseleksi sama Tuhan. Kita sedang diajar oleh Tuhan. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Ketika tiba waktunya kita dipanggil Tuhan, Tuhan mendapati kita ini tidak bercacat celah. Dan firman yang kita baca itu adalah pedang bermata dua. Baca Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat
12. Ibrani. Oke. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita ini loh. Firman Tuhan itu setajam ini loh saudara. Dan firman yang saya sampaikan itu bukan hanya buat saudara. Ketika saya belajar, ketika saya mempersiapkan ini, firman Tuhan itu berbicara dulu kepada saya. Jadi sebelum saya sampaikan pada saudara, firman ini sudah ngajar saya dulu. Supaya saya hidup di dalam firman dan ketika saya bagikan, itu adalah pengalaman saya. Ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika mungkin saudara ada dalam masalah, dalam pergumulan, sekian lama saudara berdoa, seolah-olah doa saudara enggak dijawab sama Tuhan. Ketika saudara mendoakan orang lain, saudara meminta Tuhan tolong, orang itu dirubah. Ternyata enggak berubah-ubah. Kita kan berpikir bahwa orang itu harus berubah. Tapi ternyata doa kita memang tidak dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan mau kita ini loh yang berubah. Karena Tuhan mau membentuk karakter kita, hidup kita menjadi baik. Saya beri sedikit kesaksian, tadi pagi juga sudah saya sampaikan. Tentang masalah pekerjaan saya yang di apotek itu, kontrak kerja saya sudah selesai bulan Agustus kemarin. Kontrak saya yang di Buk Malang itu sudah selesai dan kontrak itu diselesaikan dengan sesuatu yang tidak enak buat saya. Kontrak itu kan seharusnya ketika kontrak kerja itu selesai berhenti putus hubungan dengan baik, tapi ternyata tidak. Ketika saya berhenti bulan Agustus itu dengan kondisi saya tidak terima 7 bulan gaji. Jujur itu berat buat saya karena nominalnya juga lumayan. Saya sudah berusaha, saya sudah telepon, nggak diangkat, saya WA nggak dibuka. Saya terus berdoa, saudara. Tuhan tolong, saya berusaha berpikir yang baik, saya berkati dia, saya berdoa supaya Tuhan memberkati sehingga dia mampu untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Doa saya nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Sampai bulan September, sampai bulan Oktober, tidak ada respon. Sampai saya berusaha nawar sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan kalau uang ini cair, saya enggak akan milik uang ini. Uang ini akan saya berikan buat Tuhan. Kalau uang ini cair, saya belikan buat drum, saya bilang gitu sama Tuhan. Karena saat itu kan anak-anak gembor-gembornya minta beli drum baru. Saya bilang, pokoknya Tuhan duitnya ini cair saya beli buat itu. Gak dijawab-jawab saudara. Sampai ketika saya putus asa, ketika saya kata, wis mbo Tuhan karepmu piye, saya bilang gitu. Dan ternyata apa jawaban Tuhan? Tuhan bilang, ikhlaskan uang itu. Saya suruh ikhlaskan uang itu saudara. Sudah gak usah tanya, gak usah minta, lepaskan uang itu. Saya sampai bilang gini, Tuhan ki akeh loh Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, lepaskan. Aku sanggup mengganti lebih dari itu. Sampai ketika suami saya tanya, gimana? Sudah kamu tanya belum? Sudah, tapi enggak ada jawabannya. Terus piye? Ya wis, manut maunya Tuhan. Tuhan bilang sama aku, lepaskan. Tuhan pengen saya ngamal sama orang. Anggaplah saya ngamal. Tuhan sanggup ganti lebih dari itu. Sakit gak saudara? Sakit. Untuk taat manut dengan firman Tuhan itu mungkin gak enak buat daging kita. Tapi justru di saat itu Tuhan minta saya untuk melepaskan pengampunan. Untuk saya justru berdoa buat orang. Saya bilang gini, Tuhan aku percaya bahwa hidupku tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya bersyukur sebelum kontrak saya itu selesai,
Saya sudah dipertemukan dengan orang lain yang butuh tenaga saya untuk saya bekerja di apotek yang lain. Mungkin kadang-kala untuk kita taat dengan firman, ketika kita berdoa, doa kita tuh enggak dijawab. Kadang-kala kita tuh kan dikte Tuhan. Tuhan, aku mau doaku ini dijawab. Tuhan, aku mau orang itu berubah. Tapi kadang-kala keadaan itu tidak pernah berubah. Yang buruk tetap buruk, yang jengkelkan tetap jengkelkan, yang merugikan tetap merugikan. Tapi ternyata apa? Tuhan tuh minta kita ini loh yang berubah. Ketika kita bisa berubah, damai sejahtera Tuhan itu tetap ada. Tuhan ngomong sama saya, kalau kamu terus pegel, kalau kamu terus jengkel, damai sejahtera aku akan hilang. Dan benar saudara, ketika saya belajar nurut sama Tuhan, meskipun saya harus nangis saudara, tapi saya bisa punya damai sejahtera. Sekalipun saya harus kehilangan sesuatu. Saya berhak marah enggak saudara? Berhak, itu hak saya. Kalau saya mau, saya bisa datangi rumahnya, saya tahu rumahnya. Tapi Tuhan katakan stop, berhenti. Dan saya belajar nurut maunya Tuhan. Jadi hari-hari ini, ketika Tuhan menuntut sesuatu yang berat untuk engkau lakukan, dan itu adalah firman Tuhan, ayo belajar taat. Karena Tuhan sedang membentuk karakter kita ini. Tuhan sedang membawa hidup kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika firman Tuhan itu sudah tinggal dalam hidup kita, maka kita akan bisa mengajar dan menegur sesama yang lain. Kembali di dalam Kolose. Kolose 3 ayat 16. Ayat yang B katakan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Jadi ketika firman Tuhan itu sudah tinggal dalam hidup kita, sudah mempengaruhi hidup kita menjadi manusia baru, tidak berhenti sampai di situ. Ayat ini mengatakan bahwa kita ini harus mau mengajar dan menegur orang lain. Tuhan mengajar kita menjadi pribadi yang tidak egois dan peduli dengan orang lain. Sebagai orang tua ketika kita melihat anak kita enggak benar, kita pasti menegur, benar enggak? Demikian juga ketika kita hidup di dalam lingkungan, entah itu di dalam lingkungan gereja, atau mungkin kita di lingkungan pekerjaan, atau di tempat manapun, kita harus mau mengikuti maunya Tuhan ini. Kadang-kala kita berpikir, engkau aku negur orang, aku dikatakan aku sok rohani. Tapi Tuhan katakan, ketika kita tahu teman kita berbuat salah dan kita diam saja, kita tidak menegur orang itu, kita bertanggung jawab akan keselamatan orang itu. Baca yuk Matius 18. Injil Matius pasal 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kita bertanggung jawab untuk menegur. Nanti perkara orang itu mau berubah atau tidak, orang itu mau sadar atau tidak, itu tanggung jawab orang itu sendiri dengan Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Tapi kita juga perlu tahu, di dalam Kolose 3 ayat 16 tadi dikatakan, ketika kita mengajar, ketika kita menegur, kita perlu hikmat. Jadi tidak asal ngomong.
Kita perlu berdoa minta pimpinan Tuhan untuk kita bisa berbicara dengan benar. Lanjut lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ini loh. Kita itu harus menasihati dan menegur orang lain. Jadi kenapa ketika saudara yang mau ikut pelayanan di tempat ini, mungkin kadang-kala banyak orang yang berpikir bahwa pelayanan di GBI Tiberias Nglames itu terlalu banyak aturan. Contohnya, kalau mau ikut pelayanan harus ikut pendalaman Alkitab, harus ikut doa hari Sabtu. Ketika saya menawarkan pelayanan kepada seseorang, ayo ikut pelayanan yuk, selalu jawabnya gini, aku kalau suruh ikut PA nggak bisa. Apalagi nanti hari Sabtu kalau suruh doa aku juga nggak bisa. Saya katakan ya kalau gitu ya belajar dulu. Karena apa? Ketika orang mau ikut pelayanan di tempat ini, kita selalu katakan yuk ikut PA dulu. Ikut doa dulu. Kenapa toh? Ketika saudara melayani di tempat ini, yang dibutuhkan bukan hanya kecakapan saudara, bukan hanya skillnya saja. Tapi rohani ini perlu dulu dibenahi, dibekali dengan firman Tuhan, diajar untuk berdoa, diajar untuk suka menyembah Tuhan, supaya itu menjadi gaya hidup kita. Ketika pelayan Tuhan tidak suka baca firman, ketika pelayan Tuhan tidak suka berdoa, ketika pelayan Tuhan tidak suka menyembah Tuhan, saudara hanya membawa skill kecakapanmu saja, di hadapan Tuhan itu nol besar. Sekalipun mungkin manusia memuji-muji kemampuan saudara. Wah, suaramu bagus, kemampuanmu bermain musik luar biasa. Tapi rohanimu mati, nol besar di hadapan Tuhan. Makanya kenapa kita selalu ingatkan, ayo datang pendalaman Alkitab. Ayo ikut dalam doa. Sehingga bukan hanya skill kecakapan kita saja yang bertambah, tapi rohani kita ini juga harus bertambah. Minimal harus seimbang. Jangan kecakapannya saja yang terus naik, tapi rohaninya mampet berhenti di bawah. Salah. Pertumbuhan ini harus sejalan. Mungkin teman-teman sepelayanan di tempat ini seringkali mungkin jengkel dengan saya. Karena saya ini termasuk orang yang cerewet, yang disiplin, selalu menegur, selalu mengingatkan. Ayo belajar datang tepat waktu, ayo belajar begini. Mungkin didengar orang tuh rasanya mungkin saya terlalu suka ngatur. Tapi saya kepengen setiap para pelayan di tempat Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini, hidupnya semakin hari semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Galatia. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya
dengan orang yang memberi pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat yang pertama dikatakan bahwa kita ini ketika melihat teman kita berbuat salah, kita ini harus memimpin orang itu kembali ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Kita tidak boleh tidak peduli dengan orang. Mungkin kita berpikir, wes yang penting aku urip bener, yang penting aku hidup benar, perkara orang itu mau berbuat begini begitu, itu tanggung jawab orang itu sendiri dengan Tuhan. Berarti kita egois. Ketika kita melihat teman kita berjalan di jalan yang salah, yang menuju ke kebinasaan, dan kita membiarkan, kita bertanggung jawab. Mungkin kita berpikir bahwa nanti aku dipikir aku nih sok rohani. Nanti kalau orang itu sakit hati gimana? Saya pun pernah mengalami itu. Beberapa bulan yang lalu, Tuhan ngomong sama saya, ayo panggil si A, ajak ngomong dia, tunjukkan kesalahannya, tegur dia untuk dia berubah. Saat itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, nanti kalau aku tegur orang ini, kalau dia kecewa sama aku gimana? Nanti kalau orang ini marah gimana? Nanti kalau orang ini tidak mau ke gereja gimana? Saya nawar sama Tuhan. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk tidak melakukan. Tapi ternyata perintah Tuhan itu terus, saudara. Ketika saya ngomong, wes gak usah lah Tuhan, wes Tuhan sendirilah saya negur dia. Selang berapa waktu Tuhan ngomong gitu lagi sama saya. Ayo panggil orang itu. Saya lupa sudah berapa kali saya nego sama Tuhan, 2-3 kali mungkin. Sampai akhirnya saya bilang gini, ya wes lah Tuhan aku manut. Saya akan panggil orang itu, perkara nanti kalau orang itu sampai marah, kalau sampai orang itu kecewa, wes sembuh lah Tuhan, pokoknya yang penting aku sudah melakukan bagianku. Saya panggil orang itu. Dan sebelum ngomong pun loh, seperti tadi toh, firman Tuhan katakan tegurlah dengan roh yang lemah lembut. Saya pun ngomong, saya minta maaf loh ya, kalau mungkin apa yang aku sampaikan ini salah. Kalau mungkin apa yang aku katakan ini enggak enak untuk kamu dengar. Tapi Tuhan dengan keras sekali nyuruh saya ngomong ini. Dan saya bersyukur. Ternyata orang ini bisa menanggapi setiap omongan saya dengan baik. Firman Tuhan katakan, ayo jadilah orang yang peduli dengan sekitar kita. Jangan hanya melihat diri kita sendiri saja. Mari kita sama-sama mau berganding tangan, saling membenahi satu sama lain. Sama ketika saudara pun melihat saya salah, saya menerima jika saudara menegur saya. Jangan pernah berkata, wah kok aku nanti rasanya kok menegur hamba Tuhan, loh enggak apa-apa. Namanya hamba Tuhan juga manusia, bisa berbuat dosa. Firman Tuhan sendiri katakan toh, ketika saya tuh menegur orang, jangan sampai saya sendiri pun juga jatuh ke dalam dosa yang sama. Jadi ternyata seorang hamba Tuhan pun juga bisa berbuat salah. Mari setiap kita, firman Tuhan hari ini mengajar pada setiap kita. Bahwa firman Tuhan itu harus jadi pedoman hidup kita. Setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita baca, itu hendak membawa kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya enggak jemu-jemu katakan, ayo setiap hari baca firman.
Jika saat ini ada yang saudara yang belum baca firman setiap hari, jadikan itu kebiasaan. Saya setiap ngajar sekolah minggu saya selalu tanya, siapa yang baca firman? Ada yang baca, ada yang enggak. Di Armada pun juga sama, ada yang baca, ada yang enggak. Kalau mungkin di sini jujur, siapa yang baca firman dan enggak, mungkin banyak yang enggak. Tapi mari kita mau berubah. Dunia semakin hari semakin jahat. Tapi firman Tuhan ini loh, yang akan menjaga hati dan pikiran kita untuk kita tidak ikut jatuh di dalam dosa. Jangan sampai saudara bertahun-tahun jadi orang Kristen, KTP saudara Kristen, bertahun-tahun saudara melayani Tuhan. Tapi ternyata ketika Tuhan panggil saudara, Tuhan melihat hidupmu tidak berkenan. Jadi malam hari ini, taruh firman Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan biarlah firman Tuhan itu mempengaruhi kita, responi. Firman yang kita dengar itu tidak sekedar mengajar saja, tapi perlu respon kita. Untuk kita menanggapi firman itu, untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca ayat yang terakhir. Mazmur 119. Mazmur 119. Ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ini loh. Untuk menjaga kelakuan kita, hidup kita benar itu hanya bisa dengan apa? Firman Tuhan. Satu lagi, pemain musik bisa maju ke depan. Tetap di Mazmur 119 kita baca ayat 105. 105. Mazmur 119 ayat 105, kita akan baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dunia semakin hari semakin gelap. Jadikan firman Tuhan itu sebagai pelita yang menerangi jalan kita. Saudara pernah mengalami mati lampu di rumah? Kalau saudara belum menemukan lilin, kalau saudara mungkin HP-nya nggak ada senternya, ketika rumah itu gelap gulita, kita berjalan bisa nabrak sana, nabrak sini. Tapi ketika mulai ada cahaya, entah itu dari HP kita atau dari lilin, itu yang akan menuntun kita sehingga kita tidak akan terbentur ke kanan dan ke kiri. Sama, dunia saat ini sedang gelap. Ketika kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, ketika kita hidup di dalam kegelapan, kita akan mudah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika firman Tuhan itu menjadi pelita yang akan menuntun kita, sekitar kita boleh gelap, tapi firman Tuhan itu akan menuntun kita berjalan di dalam jalan kebenaran. Amin. Tuhan memberkati. Mari saya undang semua bangkit-bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan suatu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang
dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami. Firman-Mu ini akan menuntun kami untuk berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Bapa, Engkau lihat hidup kami saat ini. Mungkin saat ini kami hidup dengan cara hidup kami yang lama. Mungkin kami masih berjalan di dalam jalan yang salah. Biarlah firman-Mu ini mau mengajar kami, mendidik kami, menegur kami, untuk kami hidup di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Hamba selesai berbicara saat ini, tapi aku percaya firman-Mu akan terus berbicara buat setiap kami. Firman-Mu yang akan menuntun kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pagar dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat yang hadir pada malam hari ini. Bapa, Engkau Allah yang maha tahu segala kebutuhan mereka. Jika saat ini mereka hidup dalam pergumulan yang berat, Tuhan sedang mengajar kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk meresponi firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk menanggapi kehendak-Mu atas setiap kami. Dan kami percaya kekuatan-Mu itu akan memampukan setiap kami untuk kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyampaikan pengumuman selama sepekan. Untuk hari Kamis pukul 9 pagi ada ibadah UMAS. Kemudian sorenya pukul 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab di gereja. Kemudian hari Jumat pukul 5 sore ada ibadah Youth Armada di gereja. Dan hari Sabtu pukul 4:30 sore ada ibadah doa pelayan di gereja. Dan hari Minggu berjalan seperti biasa pagi pukul 6:30 pagi dan sore pukul 5 sore dan pukul 9 pagi ada ibadah sekolah minggu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mengikhlaskan persembahan kita.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk berkat-Mu hari ini Bapak. Tiba saatnya kami akan membalas yang kami miliki Bapak. Kau berkati persembahan ini supaya berguna bagi pekerjaan-Mu tempat ini Bapak. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus berdoa minta syukur, haleluya. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka, saudara-saudara berdiri, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Kita akan berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ada dalam kehidupan kami, dan firman-Mu yang menuntun, memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan di akhir ibadah Engkau izinkan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada malam hari ini, baik tatangan, ucapan syukur maupun perpuluhan, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Sebentar umat kami pula memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami. Mari kekasihku, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang melimpah yang dicurahkan oleh Allah dalam kerajaan surga, dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Kan hidup dalam kelimpahan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. How great is our God. Sing with me, how great. Selamat ulang. Tuhan memberkati kita semua. And all we sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. And all we sing, how great, and all we sing, how great is our God. And all we sing, how great, and all we sing, how great